Seorang Bang Adi salah cetak. Bukan gue yang salah. Oh iya benar. Kirain. Masih nangis nih, gimana kita tunggu apa gimana? Salah lagi, belum apa-apa udah salah. Oh, jadi karena pindah dari Tebet karena surat semua isinya? Oh gimana Bang? Salah ya? Kira Bang Haji pindah karena ini udah gak muat nih. Kita pindah aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bingung nih, ada apa nih di channelnya Bang Haji nongol muka gue. Nah, jadi hari ini adalah edisi perdananya program YouTube channel Rhoma Irama Official, Bisikan Rhoma. Apa sih Bisikan Rhoma? Bincang asik barengan Rhoma Irama. Tepuk tangan dong. Jadi di sini yang datang udah di swab lah antigen tadi itu. Ada yang dari Jawa Barat, soalnya banyak banget nih. Ini Jawa Barat ya. Jadi buat yang udah tahu mungkin udah tahu nih nuansanya nih. Tuh, ada di mana kita. Jadi hari ini kita akan bikin edisi perdana perkenalan tentang program Bisikan Rhoma. Jadi program ini nanti akan kita tanya langsung, kenapa ya Bang Haji bikin Bisikan Rhoma gitu. Kalau gue sih nebaknya ini bakal jadi ngebahas sejarah Bang Haji. Soalnya banyak orang yang penasaran nih, Bang Haji mudanya gimana, terus film-filmnya yang hits apa aja, backstage-nya seperti apa kalau Bang Haji. Nanti ada di sini. Cuman ada di YouTube channelnya Bang Haji Rhoma Irama yang official Bisikan Rhoma. Jadi kita langsung aja, karena Bang Haji udah dateng nih, kan close-up-nya ke gua nih. Tapi Bang Haji udah ada nih. Kita tampilnya Bang Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah bakhair. Aduh, itu jadi ciri khasnya tuh. Tapi tahu nggak, kalau walaupun gue beberapa kali ketemu sama Bang Haji, deg-degannya nggak beda. Jadi nanti kalau ada salah-salah kata, maafin ya. Jadi kita mau ngobrol santai nih Bang Haji. Di edisi pertama nih, mau ngenalin soal Bisikan Rhoma ini nih. Bang Haji kenapa nih mau bikin program channel khusus Bang Haji tentang bincang asik barengan Rhoma Irama. Nah, gue salah satu yang sangat beruntung hari ini bisa duduk bareng the one and only and the king and the legend and the sky in the bright. Senang banget. Jadi silakan Bang Haji dijabarkan. Oke, jadi bisikanlah. Baik, ini Jackie ini luar biasa. Nama baru. Apa namanya? Saya merasa perlu cek ya untuk katakanlah ya memberitahu lah, membisikkan ya kepada terutama fans of Rhoma Irama, Insomnita, Forza juga masyarakat, bahkan masyarakat dunia ya. Lala, jauh ya Bang Haji. Jauh. Jauh banget. Karena begini, banyak di luar sana berbicara tentang Rhoma Irama, seperti di Amerika, seperti di Jepang, seperti ya yang pernah saya lihat ya di YouTube. Jadi barangkali ini satu hal untuk bagaimana mencoba untuk menjawab, menjelaskan apa, siapa, kenapa, ngapain gitu. Asik. Rhoma Irama. Ya. Saya rasa untuk mempererat saja hubungan kita antara saya dengan fans, saya dengan teman-teman semuanya, khususnya di Indonesia.
Karena saya dengar juga ini yang ada dari Afrika ya, dari mana? Banyak tuh Bang Haji. Di sini udah ditulis. Ya kayak gitu kira-kira. Jadi ini kan Bang Haji kan suka udah ngobrol di mana-mana nih. Cek sempat ngelihat program YouTube beberapa sosok-sosok tokoh-tokoh yang mengundang Bang Haji. Cek coba gali dari pertanyaan itu, berarti jawabannya bisa nggak sama nih. Terus agak lebih detail nih. Pokoknya spesial deh di sini gitu kan? Insya Allah. Ini yang gak demen nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bang Haji. Tapi itu nanti di Bisikan Rumah itu bakal banyak nanti kejutan-kejutan yang mungkin teman-teman Forsa, penikmat musik itu surprise, takjub. Hah? Apa iya begini gitu. Bisa gitu ya Bang Haji ya? Misalkan Insya Allah. kita undang sosok-sosok yang Bang Haji lupa. Terus yang pernah menjadi bagian dari sejarah Bang Haji juga gitu ya. Jadi sebelum kita memulai itu semua, jadi di episode pertama kali ini nanti ada surprise juga sama Bang Haji. Yang pasti kita akan mengundang Forsa fans of Rhoma Irama and Soneta. Tapi dari penjuru dunia dan akhirat. Oh enggak ya namanya. Janganlah ya kalau itu mah ya. Kali aja, kita kan nggak tahu juga. Fans kan tersebar luas Bang Haji. Tapi sebelum kita mulai itu semua Bang Haji katanya baru rilis single ya? Ya, sebetulnya bukan lagu baru. Oh, ada yang rilis lagu baru Bang Haji? Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan rilis lagu baru. Oh, yang ke depan. Kalau yang paling baru? Yang katanya new version aja. New version, oke. Judulnya apa tuh Bang Haji? Kalau dulu disebut tuh Api dan Lautan. Oh dulunya? Dulu judul pertama, tapi begitu saya lihat liriknya itu yang disebut Lautan dulu. Makanya judulnya saya rubah Lautan dan Api, jangan ngegeser doang. Iya, enak ngomongnya emang Lautan dan Api. Kalau dulu mungkin biasa dibalik-balik ya Bang Haji ya? Enggak, memang lirik lagu itu memang diawali dengan kata lautan. Dalam jiwa ini ada lautan, kayak gitu. Baru dalam jiwa ini pun ada api. Jadi memang judulnya seharusnya Api dan Lautan dan Api. Tapi dulu itu judulnya Api dan Lautan. Nah itu kenapa begitu Bang Haji? Apa salah tulis teks itu karena udah beredar, nggak mungkin dirubah. Udah kecetak. Salah cetak. Oh, seorang Bang Haji salah cetak. Bukan gue yang salah. Oh iya benar. Kirain dikasih nih liriknya nih. Dulu kan itu piringan hitam gitu. Kejar setoran gitu ya Bang Haji kan dulu hits banget tuh. Yang setahun ngerilis berapa kali piringan hitam pokoknya udah jadi langsung bawa gitu ya. Bang Haji ini kok Api dan Lautan. Ya lu gitu kali ya. Benar. Gue gak ngomong begitu gitu kali ya zaman dulu mah. Kira-kira. Cuman karena udah terkenal kan gak enak hati emosinya. Siatut. Ya gitu pasti. Jadi dulu sebenarnya Api dan Lautan tahun berapa itu dirilis Bang Haji? Tahun berapa ya? Lupa saya itu tahunnya ya. Waduh, padahal pengen tahu kira-kira juga. Tahun-tahun antara 70-80. 70-80. Ya. Oke. Jadi sekarang dirilis ulang dan kalau akhirnya merilis jadi Lautan dan Api itu alasannya apa Bang Haji? Pertama menyesuaikan dengan lirik. Dengan lirik yang ada. Itu aja sih sebetulnya. Kedua ya ada penyegaran lah dalam aransemen. Agak ditebelin aransemennya gitu. Oke. Lebih kekinian ya Bang Haji ya? Oke, kita mau menyapa juga nih teman-teman Forsa nih. Dari berbagai macam daerah dan negara. Selamat siang. Oke, selamat siang Forsa. Wede, udah ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada suaranya bareng-bareng. Dari mana aja ini? Lama yang menunggu ya, mohon maaf nih sebelumnya. Boleh disebutin mungkin satu persatu biar akur.
Gimana ini? Dari siapa dulu nih? Sumatera Selatan. Oke, sip. Sumatera Selatan. Siapa ini dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Misalnya ini dokter Saifuddin ya? Ini Oke, dokter Saifuddin dari Sumatera Selatan. oke, selanjutnya Selanjutnya dari Banyuwangi Pak Haji. Assalamualaikum Dokter Handri. dari Dokter. Banyuwangi. Wow. Kalau tadi dokter Saifuddin, kalau Dokter. ini yang pertama dokter Saifuddin Oke. dari Sumatera Selatan. Kalau ini dokter. Dokter. Oh, Dokter Hendri dari Banyuwangi. Ya. Sehat Pak Haji ya. Mudah-mudahan keluarga saya semuanya. Asik. Siap ikut ngobrol bareng nanti ya. Siap. Siap. Selanjutnya nih. Waalaikumsalam Pak Haji. Oke. Waalaikumsalam. Dari Jawa Timur Pak Haji. Mantap Anita. Wah, ini ubarannya apa nih? Kabar Pak Haji. Alhamdulillah. Ape. Mantap. Seneng gak nih? Alhamdulillah. Bisa langsung virtualan nih. Oke, lainnya siapa? Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Bergerak Pak Haji dari Surabaya. Andi Steinberger. Wih, ini dari Surabaya apa dari Amerika ini? Andi Steinberger. Surabaya. Oh, dari Surabaya ya. Nah, ini nama Steinberger akhir. Surabaya. Oh, Steinberger Surabaya. Iya. Nih, ntar kita tanya langsung ya. Iya. Makasih udah ikutan gabung Bang Andi. Ya, siap. Selanjutnya. Siapa? Ayo jangan malu-malu. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, Windu Bahari di mana ini? Dari Taiwan. Wah, ini dia nih. Bukan main. Kayaknya paling deket nih. Ya. Sinyalnya kencang banget soalnya. Ya Bang Windu. Delay ini kita nih. Apa kabar Pak Haji? Oh, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ketua caretaker nih siapa nih? Caretaker ya, ada caretaker kayak pelatih bola ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus Rahman SPD dari Jawa Tengah Iya. yang menggantikan Pak Johan. Oh, itu caretaker ya. Selanjutnya dari mana lagi? 3 lagi nih. Mana yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulung dari Tunisia Pak Haji. Idih, Tunisia, Taiwan. Depok mana? Semoga Pak Haji dan keluarga sehat semua. Amin, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat selalu, panjang umur dan sukses. Jalanallah minal aidin wal faizin. Dari mana ini Bang Indra? Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ih, gila tetangganya Singapura. Bener ya? Bener lah, geografi gua kan 7. Oke, mantap. Selanjutnya, Siti Aisyah kok tapi betopeng ya ini? Kok gelap banget ya? Forza Kaltim. Ya, Gelap banget nih. selamat Pak. Selamat Haji Ramadan Julia Nur. Ah ya, Nur, Masya Allah. Sehat semua di sana ya. Selanjutnya, Sulsel. Alhamdulillah sehat. Dari Sulsel, silakan. Sulsel atau Sulsel? Sulsel, Sulawesi Selatan apa? Ya. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Dari Nur Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, Nur ya. Sehat Oke. selalu Pak Haji, panjang umur. Amin. Amin. Insya Doa, Allah. doa. Alhamdulillah. Nah, ini ada lagi nih, Sekjen. Sekjen Forza ya. Bang Uno. Udah ditungguin nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wahid Uno. Wahid Uno. Semoga sehat teman-teman DPW dan konsulat Forza luar negeri semuanya. Amin. Terima kasih. Ya, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng di sini. Masih ada yang belum disebutin nggak? HP musik, nah tuh yang di atas tuh. Kita ya. Kalian ada yang mau nanya di sini?
Oke, jadi edisi pertama di Bisikan Roma ini spesial banget. Kita akan ngomongin soal Forza yang pasti. Kenapa teman-teman mau bergabung di Forza? Terus juga nanti kita bisa berbincang langsung dengan Bang Haji. Mungkin mau mendengar suara Bang Haji juga, menjawab pertanyaan teman-teman Forza. Juga nanti ada Q&A yang kita jawab langsung gitu. Terus sama sejarahnya Forza nih. Pasti Bang Uno nih tahu ya. Ini apanya Bang Sandiaga Uno nih, Bang Uno? Nah, Uno. Bapak saya dengan bapaknya Sandiaga Uno sama-sama bapak. Persis saya duga. Oke, benar. Tapi Bang Aka mana nih? Bang Aka mana nih? Beliau sebentar lagi masuk. Oke, sebentar lagi masuk. Tolong disiapin karpetnya kalau begitu. Ya, saya sudah siapkan. Mantap kali itu. Oke, baiklah. Apa kabar teman-teman Forza? Keren. Oke. Oke, ya Forza lo. Forza! Oh, gitu ya. Bukan main sederhana ya. Tapi bersemangat begitu ya. Forza! Mantap nih. Jadi kalau naik panggung aja Forza! Gitu ya. Keren gitu Bang Haji. Ih, ngeri kali. Wah. Seneng banget di sini saya Encek Gaul bisa nemenin Bang Haji mewakili Forza. Ngiri nggak sih? Ngiri dong. Oke, pengen tahu nih Bang Haji, sebenarnya Bang Haji mendirikan Forza ini apa sih sebenarnya alasan utama yang pasti? Salah lah, belum apa-apa udah salah. Bener kan? Forza. Saya nggak pernah mendirikan Forza. Nah makanya kan pengen ditanya, kalau salah ya mohon maaf lahir batin. Forza itu didirikan oleh teman-teman Forza itu sendiri. Oh, oke. Jadi tanpa campur tangan saya gitu kan. Oh, bukan Makanya karena Bang Haji ya pengen punya bukan, fans yang tidak. fanatik dikumpulin gitu? Tidak. Oh, Justru oke. itu saya hindarkan bahwa ini bukan saya yang membentuk. Oke. Maka ketika teman-teman Forza minta saya jadi pembina, saya menolak. Saya bilang supaya organisasi fans club ini betul-betul murni memang datang dari mereka. Oke. Jadi mereka lah yang teman-teman Forza ini yang membentuk. Tadinya ada dari pertama apa ya? Pertama itu endang itu. Sama SFCI. SFCI, Soneta Fans. Soneta. Fans Club Indonesia. Oke, Soneta Fans Ada Club lagi Indonesia. yang namanya apa? Permata apa itu? Abri anak Permata apa Permata? Persatuan? Penggemar Roma Irama dan Soneta. Oh, penggemar Roma Irama ada dan juga Soneta. Abri? anak buah Roma Irama. Oh, masuk ya? Bisa aja itu dipaksain gak sih? Ada lagi apa? Apa lagi? Soneta Mania, Sonia apa kalau nggak salah ya? Sonia, ada lagunya kali itu. Sonia. Sonia apaan berarti Sonia? Soneta Mania. Oh, Soneta Mania, oke. Nah kemudian mereka gabung atas kesepakatan mereka itu, maka dibentuklah hanya satu klub, yaitu fans club, yaitu Forza Fans of Roma and Soneta. Oke, ada yang penyebutannya pakai Z nih, kayak di Itali, Forza Itali. Dipikirnya itu ternyata Forza dari Itali kali. Forza beda, Forza is apa ya itu ya? Brand apa ya Forza itu? Forza tuh Ini kayak Forza. ya itulah, coba di Google. Merek motor. Iya, itu juga ada sih, merek mobil. Oh, merek. Iya. Oke, nanti tolong disiapin pertanyaan terbaiknya dari teman-teman Forza, karena kita akan tanya jawab langsung nih soal Bang Haji. Cuman sebelumnya udah pernah dengar belum Bang Haji rilis single Recycle yang baru nih, Lautan dan Api. Ngomong-ngomong gimana itu? Udah denger belum? Wis, iyalah. Dikeluarin yang ada kalau belum denger ya. Nah, mau nanya pendapatnya dong. Mungkin dari Anita nih, pengen denger suara Anita nih. Gimana pendapatnya tentang Lautan dan Api? Aha.
Selamat sore semua. Sore. Sore. Lautan dan api dalam banget ya. Hah? Banget emang. Apa ya? Api panas. Lautan luas gitu ya. Ya, benar. Pokoknya is the best deh Pak Haji. Pokoknya kita tunggu rilis terbarunya ya. Oke, is the best. Ya, Kami kangen sekali dan semoga Pak Haji selalu berkarya dan berkarya karena Pak Haji itu panutan kami loh. Amin, 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 doain. panutanku juga. Nah, selanjutnya nih satu lagi mau nanya sebelum kita puterin nih buat teman-teman juga yang belum ngelihat video klipnya nanti. Mungkin dari siapa ya? Yang dari Tunisia deh. Wah, gua pengen tahu nih yang dari Tunisia. Apa kabar yang dari Tunisia nih? Jam berapa sekarang di sana? Alhamdulillah sehat. Sekarang jam 10.25. Oh, beda 6 jam ya? Sekitar 6 jam lah ya. Sedang apa di sana kira-kira boleh tahu? Bekerja atau 9, jadi masih santai. sedap, bukan main. Gimana? Udah lihat single terkininya Bang Haji? Udah kemarin ngecek sudah lihat dan itu salah satu lagu yang apa ya? Di sini kan untuk lagu-lagu Bang Roma lumayan populer ya, bahkan pada Agustus kemarin saya sendiri membawakan lagu Kehilangan pada acara perlombaan Agustus itu dapat juara 1 begitu. Wih, bukan main. Hebat. Senang sekali. Hadiahnya apa tuh kalau boleh know? Kemarin hadiahnya karena kalau sekitar 40 dinar ya. 40 dinar itu ya karena sekitar kali 200.000 lah. Ih, Oh, di sana dinar ya? Dinar Pak Haji. Oh, dinar. Oh, ya. lumayan ya Bang Haji ya. Dibanding Lumanyun kan nggak enak juga. Benar-benar selamat tuh. Gara-gara lagu Kehilangan jadi populer. Di YouTube-in kan nih? Dimasukin YouTube gak? Biar kita tahu juga. Itu belum itu Pak Haji karena waktu itu kita belum terbentuk ya. Oh. Karena kan itu masih, makanya mungkin salah satu dimasukkan sama Pak Sekjen sekarang ini kemarin kita udah membentuk Forza Tunisia, cuman mungkin belum dapat atau belum disahkan begitu ya karena anggotanya masih belum mencukupi kuota menurut Pak Sekjen. Oh iya. Kuotanya yang kasih resmi pokoknya ya. Oke, nanti soal kuota gue tanya sama Pak Sekjen nih ya nanti ya. Ini kuotanya yang berapaan nih kita pengen tahu juga nih. Oke, sebelum kita nanya lagi, kita mau putar lagu Lautan dan Api. Dalam jiwa ini ada lautan, tempat berlayar si hidup cinta. Dalam jiwa ini pun ada api, tempat bersarang angkara murka. Oke, balik lagi. Tadi itu cuplikan ya. Tapi kalau mau nonton video klip panjangnya itu ada di YouTube channelnya HP Musik. Jadi tinggal klik aja tuh. Tinggal nulis Lautan dan Api Roma Irama juga udah tahu arahnya kemana. Ya gak? Nah sekarang kita balik lagi nih ke Forza nih. Teman-teman Forza masih setia di situ ya? Setia dong. Oh mantap. Oke. Sebenarnya Lautan dan Api yang lama nih pernah didengar belum nih? Mungkin Pak Sekjen nih pasti nih. Kalau ngelihat dari raut wajahnya nih, ini kayaknya seangkatan sama lagunya. Bandung Lautan Api ya. Lautan dan Api, Bandung dan Lautan Api mah beda lagi. Boleh Bang Uno, silakan mic-nya di open. Yang versi pertama dengan versi kedua bagaimana kira-kira?
Tapi yang pasti kalau yang versi baru ini baik musik itu lebih kekinian gitu ya. Lebih kekinian, itu sangat kentara dan sangat terasa. Nah, saya selaku sekjen sudah coba juga menyebarkan link promosi itu baik di grup dan kepada teman di grup WA, di grup Facebook, ya, juga di Instagram. Kita juga melihat memang respon dan animo teman-teman dari seluruh Indonesia juga sangat luar biasa. Mereka sangat menunggu, mudah-mudahan segera ini tayangan bisa langsung launching hari ini. Ditungguin launchingnya gitu maksudnya? Ya. Siap. Itu ketumnya sudah masuk barusan. Mana tuh Pak Ketum? Bang Surya? Siap. Woi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Bang Surya? Siap. Lagi di mana? Siap-siap aja. Lagi Ya ini baru pulang kerja ini. Widih. PNS nih jam segini. Kita menunggu jam 4 ya. Bang Surya PNS ya? Senang sekali ada rilis baru dari Pak Haji. Surprise ya. Kayaknya tiap bulan deh ada lagu baru kayak ini. Luar biasa. Kayak vitamin ya? Kemarin mau lebaran bikin lagu lagi, sebelum puasa bikin lagi. Insyaallah. Oke, kita balik. Kita sangat-sangat merindukan ya. Oke, terima kasih Bang Surya sudah ikutan. Sekarang kita balik ke Bang Haji nih. Sebenarnya message yang ingin disampaikan dari Lautan dan Api hingga akhirnya Bang Haji memilih lagu itu untuk di recycle. Itu apa sih Bang Haji? Ya, karena lihat apa ini ya, fenomena kehidupan sekarang, sosial sekarang ini, misalnya ya, banyak kegaduhan, orang marah-marah, ini marah sana, marah sini, kayak gitu kan. Kemudian dalam sisi percintaan juga banyak dinamika percintaan. Ya teman-teman artis dan masyarakat pada umumnya ya. Dinamikanya macam-macam, rumah tangga, percintaan dan sebagainya. Kemudian begitu juga dalam kehidupan sosial, banyak sekarang ini, astagfirullahaladzim, ya, sumpah serapah, fitnah memfitnah, gunjing menggunjing, ya, ejek mengejek. Ini yang katakanlah mendorong saya untuk kembali merilis lagu ini. Karena ada pesan terakhir itu bahwa lautan dan api ini harus dikendalikan. Bahwa memang secara fitrah kita manusia ini memiliki sense of love, memiliki rasa cinta dan ada juga emosi marah itu ada. Justru tugas kita manusia, orang-orang yang bertuhan, beriman, bertakwa justru harus mengendalikan ini. Supaya cinta itu ada di jalur yang halal. Kemudian marah itu harus betul-betul ya pada proporsinya, pada tempatnya ya. Bukan gak boleh marah, kita boleh marah. Tetapi marah yang konstruktif kira-kira ya. Marah yang konstruktif kira-kira yang bisa memperbaiki satu situasi dan kondisi. Marah yang bisa memperbaiki katakanlah akhlak orang lain ya. Sehingga dengan marah itu maka orang yang kita marah itu berubah menjadi baik gitu kira-kira. Bisa marah seperti itu. Marah lillahi ta'ala lah istilahnya. Marah lillahi ta'ala. Tapi kalau marah biasanya udah uncontrol tuh Bang Haji. Nggak ada marah lillahi ta'ala. Ada. Seperti contoh. Di dalam kehidupan dunia ini. Manusia nggak terlepas dari zaman Nabi Adam, lu pertempuran tuh nggak pernah berhenti. Betul, setuju. Saling membunuh, saling apa itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nah justru di sini Islam mengarahkan
bagaimana membunuh itu dengan hak, bukan dengan amarah pribadi, ya, bukan dengan emosi pribadi untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Tapi memang perang atau membunuh atau marah, katakanlah, jangan terlalu lebar lah. Kalau perang ngeri ya. Ada momennya sih. Marah itu ada momennya, dan ketika marah itu harus betul-betul dalam konteks ya, untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Ketika marah itu bukan dalam konteks membela diri karena kesalahan untuk menutupi kesalahan. Bukan dalam konteks memaksakan kehendak ya. Bukan dalam konteks, tetapi dalam konteks misalnya menegakkan kebenaran sehingga yang salah jadi benar. Pokoknya marah yang konstruktif kira-kira. Dan itu ada, marah itu ada. Sebagaimana cinta tadi, ini kan cinta ini juga sesuatu yang fitrahnya suci ya. Anugerah dari Allah SWT sebagai sesuatu yang suci. Bagaimana kita mengimplementasikan cinta itu supaya di jalan yang real sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai penganugerah cinta tadi. Jadi gitu ya. Lautan tadi. Wow, ini yang gue demen dari Bang Haji tuh, sebuah lagu itu maknanya dalam banget tuh. Insyaallah. Itu sebabnya Bang Haji ngebawain lagu ini yang baru, itu terlihat emosional gitu atau memang natural, emang ngikutin konsep lagunya atau gimana? Dalam video klipnya tuh kayaknya kelihatan sekali. Iyalah, kalau nyanyi harus ekspresi harus sesuai dengan lirik ya. Penyampaian kita harus seperti itu. Jadi setiap nyanyi itu langsung ke bawah Karena emosi. menyanyi itu sebetulnya menyampaikan sesuatu ya. Menyampaikan sesuatu, entah itu seruan, entah itu memang untuk menghibur pendengar, tetapi yang pasti bagaimana kita dengan sungguh-sungguh dari hati menyampaikan itu. Not just lip service misalnya ya. Tapi betul-betul kita ingin menyampaikan. Ini loh misalnya. Gini yuk misalnya itu. Oke. Kayak itu kira-kira. Nah tadi kan nyebut-nyebut ada soal cinta, soal ABC. Adakah sosok yang mungkin akhirnya menginspirasi ya, dari jadi lagu ini? Nah, terus. Lah, emang bisikan Roma begitu. Coba dah, bisikan dah ke kita. Kalau emang malu-malu. Gimana? Biasanya kan juga ada tuh ngelihat, wah ini. Ya kalau Anda perhatikan lagu ini, itu bersifat universal. Yes. Universal, termasuk lo juga. Itu yang mana nih? Lautan apa api nih? Bisa aja Bang Haji. Jadi nggak ada nih ceritanya, benar-benar universal aja gitu ya? Lah iya, artinya kan di situ memang universal. Ya. Bahwa dalam jiwa ini, termasuk jiwa Ceki juga kan, ada lautan, ada api gitu lah. Jangan buat apa tuh api? Betul lautan kan, it's depend lo. Bisa aja dah. Nah. Sekarang waktunya mungkin Forsa kali ya. Kalau gua nanya terus ya nggak enak diliatin kalian gitu. Nah sekarang mungkin gua buka 3 pertanyaan deh buat teman-teman Forsa. Yang pertama siapa dulu nih? Coba tunjuk tangan sebelum nyalain mic-nya. Oke, Andi 1, Windu 2, Dr. Handri 3. Oke, 3 penanya dulu. Kita buka dulu Bang Andi yang pertama mic-nya. Oke, silakan bertanya langsung. Waduh, enak banget ini ngobrolnya udah pakai teknologi. Silakan Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andi. Dari HP Musik. Saya mau bertanya tentang lagu ini, Pak Haji, Lautan dan Api. Di mana lagu ini pertama kali dulu dimunculkan itu di Soneta volume 4. Wih, tahun berapa, Dik? Darah Muda. Apa kata seperti ini tadi? Tahun berapa, Dik? Sebelum Pak Haji dari Mekah menunaikan ibadah haji. Oh gitu. Jadi rambut Pak Haji sekarang udah nggak gondrong mulai dari volume 4. Gitu. Tapi ini berkaca-kaca, saya mau bertanya nih. Kenapa ini? Terharu ya?
Sangat terharu. Oh iya. Saya deg-degan juga di sini. Jangan salah. Silakan dilanjut. Iya, pertanyaan saya, apakah lagu ini terinspirasi di saat Pak Haji menunaikan ibadah haji? Oke. Karena sepulang dari haji ya. menunaikan ibadah haji keluar album ini. Oke. Iya, Oke, itu aja, sip. Mau dijawab langsung? Satu-satu deh, langsung aja. Langsung aja ya Bang Haji. Wah mantap nih, gue demen nih. Besok Oke, kalau lanjut. di apa suka apa lupa ya. Iya. Andi ya, bahwa memang lahirnya sebuah lagu itu memang kadang-kadang dari situasi-situasi yang kita lihat atau kondisi-kondisi situasi yang kita rasakan, maka muncullah ide-ide itu, ilham itu ya. Bahwa kalau memang dari pulang haji barangkali saat itu mungkin seperti yang saya katakan tadi, bahwa ke Mekah itu kan Allah SWT menyatakan untuk berbekal takwa ya. Fattazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekallah takwa. Apa itu takwa? Di antaranya wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yaitu menahan marah, memaafkan kesalahan orang. Karena di Mekah itu kan jutaan orang berkumpul ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melontar di Mina, yang keinjek lah, yang kesikut lah, yang apalah. Di sini membutuhkan betul-betul menahan marah, betul-betul memaafkan. Makanya berbekalah kamu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam takwa itu ada dua sifat, yaitu kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Barangkali ini yang membawa kemudian begitu pulang terinspirasi, ini api ini gitu. Kemudian lautan cinta itu barangkali di sana orang ketika melihat Ka'bah kita langsung menangis gitu ya. Dan cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada kekasih, cinta kepada sahabat, macam-macam. Tapi yang pasti dugaan Anda, kalau saya lihat tadi covernya ya, cover itu memang pulang haji. Barangkali itu yang Allah berikan ilham itu mengenai api dan lautan tadi, Andi. Makasih Andi. Ya, kira-kira itu jawabannya. Pertanyaannya, waduh saya terharu juga ini. Nggak tisu apa gimana gitu kayak dia. Siap. Mantap. Yang kedua siapa? Yang terjawab ya Pak. Ya, sip. Masih nangis nih, gimana kita tunggu apa gimana? Oke, selanjutnya nih. Bang Windu dari Taiwan, iya betul. Silakan Bang Windu. Terima kasih dan juga terima kasih kepada HP Musik. Kita tahu bahwa Pak Haji itu adalah seorang pencipta lagu, penyanyi, sekaligus juga arranger kan. Nah, yang saya tanyakan itu apakah dalam semua musik soneta yang Pak Haji ciptakan itu apakah full aransemennya dari Pak Haji atau adakah masukan-masukan dari personil lain? Oke. Terima kasih. Ya. Itu aja. Oke, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sejauh ingatan saya, sejak saya rekaman yang pertama sampai saat ini, sejauh ingatan saya, memang aransemen semua yang saya buat ya. Bahwa bagaimana misalnya keyboard harus memainkan keyboardnya, suling memainkan sulingnya, mandolin memainkan mandolinnya, itu memang semua dari saya. Ya, saya ingat saya gitu. Memang alhamdulillah aransemen, beat dan sebagainya, memang itu saya yang melahirkan seperti itu. Siapa? Windu ya. Berarti basicnya memang dari Bang Haji ya? Ya. Nanti eksplorasinya ketika ngumpul bareng begitu ya? Betul. Oke, gitu kira-kira. Oke, Mantap. Windu. Oke, Bang Windu.
Terima kasih. Itu gitarnya headless atau enggak nih gitarnya? Wih, headless, kurang kepala. Headless kan? Kurang kepala, bener ya? Gila bukan main. Idi, pantesan. Tinggal ditandatangani nih. Tinggal ditandatangani nih. Oke. Sudah kita tangani waktu Oh udah. Oke ya Allah. Berapaan sekarang jadinya, mau dilepas kagak? Kita bayarin dah. ini rencananya kalau saya kemarin saya akan kena lelang ke Palestina, cuma belum ter apa. Wes, ini luar biasa. Tolong WhatsApp ke Bang Haji aja dah kalau di lelang. Di WhatsApp Bang Haji aja kali ya, Bang Haji mau ngambil lagi. Oke, sip, makasih Bang Windu. Iya. Selanjutnya, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter Handre bertanya langsung. Baik, luar biasa ini. Saya suka sama MC-nya ini. Gila. Orang tuan rumahnya Bang Haji kenapa ke kita? Bisa aja. Nomor telepon, biar kita telepon nanti. Nanti lewat belakang ya. Iya, siap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kapan hari itu waktu ibu saya kena COVID, Pak Haji sudah berkenan mendoakan ya. Alhamdulillah sekarang beliau sudah sehat. Alhamdulillah. Sudah sehat. Mudah-mudahan Pak Haji sekeluarga juga dalam keadaan sehat gitu Pak Haji. Amin. Nah ini yang saya tanyakan. Jadi sebetulnya saya sama beberapa teman ya, kolektor termasuk Mas Andi Steinberger tadi. Mas Andi Steinberger ini Pak Haji, ini adalah kolektor terlengkap sedunia Pak Haji. Julukannya itu kolektor paus itu Mas Andi ini. Kalau sama jadi jumlah itu koleksinya siapa? Kiai bagaimana? Siapa? Almarhum Kiai apa yang di situ Bondo Oh itu? Kiai Fawaid ya. Kiai Fawaid sama itu ya. 11-12 ya? 11-12. Yang 13 ada kagak? Kiai Fawaid ada biasa juga itu kolektornya, koleksi. Wow. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman kolektor. Jadi di era setelah Haji Ayub Tamborin meninggal, itu ketika Pak Haji merilis ulang lagu, itu hampir dipastikan tidak ada lagi suara tamborin. Nah kadang-kadang kita ngobrol, kenapa ya kalau lagu-lagu rilisan baru kok jarang ada tamborinnya, padahal unsur tamborin ini adalah salah satu unsur yang terpenting untuk membuat pendengar itu berjoget gitu ya. Nah, kenapa Pak Haji? Sedangkan kami amati salah satunya adalah lagu Lautan dan Api ini sudah memulai memasukkan unsur tamborin lagi, sehingga kalau menurut saya pribadi lagu ini sangat enak buat berjoget lagi Pak Haji. Dibandingkan dengan lagu-lagu mungkin seperti Azza atau Azza terutama ya, itu yang sama sekali tidak ada unsur tamborin. Apakah memang Pak Haji sangat apa istilahnya tidak bisa mencari, atau Haji Ayub almarhum itu tidak bisa tergantikan atau bagaimana Pak Haji? Baik, terima kasih Dr. Hendri. Langsung dijawab. Memang perkembangan musik itu tidak lepas dari teknologi ya. Ketika almarhum Haji Ayub, bahkan kita kalau live show itu ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri itu ya, itu kita bawa timpani yang segede, Masya Allah itu. Timpani itu kita bawa itu. Karena memang nggak ada teknologi yang bunyi timpani saat itu kan. Ketika Haji Ayub meninggal, sudah ada yang namanya apa di dalam keyboard itu istilahnya apa ya? Ada suara macam-macam ada di situ, termasuk timpani. Nah, jadi teknologi memberikan satu kemudahan lah untuk kita di dalam secara teknis ya untuk mengelola musik ini. Jadi dengan adanya di keyboard itu aplikasi timpani, kita nggak usah bawa lagi timpani yang besar itu. Gitu. Oke, bisa langsung diwakili ya. Apa ada pad sekarang itu namanya apa itu? Octapad ya. Octapad itu ada gitu ya? Macam-macam itu. Nah ini tentunya kita dalam musik pun harus juga memanfaatkan teknologi itu satu. Tamborin
memang untuk lagu-lagu tertentu ya Dok, itu memang kayaknya mesti pakai tamborin gitu. Tapi untuk lagu-lagu yang lain kayaknya tamborin nggak bisa masuk, nggak masuk gitu. Misalnya saya kasih contoh yang ada tadi Azza ya. Azza. Oke. Kita. Ini mandolin kurang bisa tamborin kurang bisa di sini. Tapi kalau jenis lagu-lagu misalnya kayak cukup sekali aku merasa ya kayak ini lautan dan api kayak gitu ya. Itu tamborin tuh maksudnya sih cek. Nah kayak gitu loh Andri. Itu Dok. Jadi tidak semua lagu harus ada tamborin ya, sebagaimana tidak semua lagu harus ditimpani. Untuk dalam rangka harmonisasi sebuah aransemen kayak gitu kira-kira Dok ya. Berarti sama saja ketika misalkan di dunia medis ya, ketika kita pasien mana yang datang yang harus disuntik dengan jalur suntik. Mana yang korelasinya ke sana ya Dok ya? Iya. Iya, korelasinya ke sebelahnya Pak Haji itu soalnya. Kayaknya harus dikurangi itu. Saya maksudnya disuntik gitu, bagaimana? Iya. Saya kejawab nggak Pak Dokter? Terjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut, terima kasih buat teman-teman Forsa yang udah hadir di virtual. Ini sebuah kehormatan saya khususnya bisa ketemu langsung sama teman-teman Forsa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikutan di program acara Bisikan Roma. Ini edisi pertama, memang khusus buat Forsa. Jadi begitu mencintainya Bang Haji, akhirnya kita buatkan khusus program pertamanya untuk Forsa. Boleh tepuk tangan yang di rumah, Tunisia dan dimanapun berada. Iya, yang buat baru bergabung, mudah-mudahan jangan bosan karena akan ada terus program khusus Forsa yang pasti di Bisikan Roma. Akan kita siapkan juga Q&A dari teman-teman Forsa. Silakan berkomunikasi di YouTube bisa, di sosial media bisa. Nanti akan kita jawab pertanyaan teman-teman langsung karena memang ada sesinya di sini. Langsung dijawab oleh Bang Haji pastinya. Jadi terima kasih sudah bergabung virtual kali ini kita sudahi ya. Tapi sebelumnya Bang Haji mau ngasih pesan-pesannya buat teman-teman Forsa nih. Silakan Bang Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mengatakan dan akan selalu mengatakan jazakumullah khairan katsira, karena tanpa Forsa Roma Irama bukan siapa-siapa. Tanpa Forsa Soneta bukan apa-apa. Terima kasih, jazakumullah. Forsa keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang di Bisikan Roma ini ada sesi khusus nih buat teman-teman di offline pastinya di sosial media. Dulu mungkin kalau mau nanya sama Bang Haji pasti kirim surat. Ya. Benar ya Bang Haji ya? Benar. Terus kalau enggak kartu pos. Karung-karung tuh surat. Nah, itu masih ada gak tuh kira-kira? Enggak ada. Ya, enggak ada. Kalau ada kita pengen foto. Gitu doang sih. Gudang itu penuh surat itu. Masya Allah, berkarung-karung sampai nggak ada yang ngasih warna merah apa biru gitu, nggak ada ya Bang juga di dalamnya. Tolong jawab dong Pak. Waktu itu kan kita tinggal di Tebet ya. Oke. Baru. Itu kalau udah banjir sampai plafon tuh. Berangkat semua tuh surat. Oh, itu dari tahun berapa dikumpulin aja Pak atau dipilih kayak quiz kan datang dulu kan ada saya balas atau ada yang baca, nah Yayat tuh kerja. Coba kamu bacain terus gini jawabannya gini gitu kan. Oh, langsung dibalas ya? Aku balas, ada saya balas sendiri, ada ada saudara Otengli, ada saudara Yayat. Wah, inget tuh. Yang rajin tuh Otengli gitu ya? Iya. Siapa aja yang paling rajin mungkin? Yang gak bosen-bosen ngirim gitu? Ada. Bukan maksudnya membalas. Oh, membalas. Membantu apa, membacakan, membantu apa. Gitu. Ada yang saya baca sendiri, ada yang saya balas sendiri. Itu
waktu itu kan zaman surat menyurat ya. Betul. Saya ingat banget itu yang namanya surat itu segudang nggak penuh deh, nggak muat. Oh, jadi karena pindah dari Tebet karena surat semua isinya. Gimana Bang? Salah ya? Kira Bang Haji pindah karena dia udah nggak muat nih. Kita pindah aja dah. Iya, gitu. Apa gimana? Jadi itu surat sampai berkarung-karung. Karung itu udah memenuhi gudang. Oh, gudang doang ya? Oh, dipadetin tuh gudang kamar gini ya, kamar lah, satu kamar lah. Nah itu kan di Kebun Baru itu dulu kalau banjir itu kan loteng ya. Iya. Ya, berangkatlah tuh surat-surat. Sedih banget dong. Iya, aduh, yang belum dibales ini nih. Tapi dibales semua tuh Bang Haji segudang. Ya, beberapa aja ya. Sesempatnya atau bagaimana? Ya umumnya dibalas. Okay. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang standar kan. Misalnya Bang Haji dilahirkan di mana, kayak gitu. Oh gitu pertanyaannya. Yang standar udah ada. Seru juga ya. Oke, sekarang nih zaman udah maju, nggak mungkin berkarung-karung lagi. Sekarang bergiga-giga. Wow, kemarin aneh sebagai followernya Bang Haji nih, udah berapa tuh 300-an, belum yang di YouTube. Banyak yang nanya nih Bang Haji. Yeah. Jadi ini sesinya teman-teman sebenarnya yang konsisten selalu mendukung Bang Haji. Jadi akan kita cabut pertanyaan-pertanyaan itu untuk ditanyakan langsung. Jadi nanti kalau dibacain Bang Haji pilih pertanyaan mana nih yang paling bagus. Boleh dah tuh dikasih, ada giveaway lah. Senyuman mungkin bisa jadi. Ada gak sih hadiah? Senyuman gitu, senyum. Ya terserah Bang Haji mungkin. Paling gak doa kan. Oh itu. Doa. Itu susah ngomong ya tuh kalau udah doa mah. Takut kita salah ngomong juga. Benar-benar Bang Haji. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang udah dipilih sama tim redaksi Bisikan Roma. Wah tim redaksi. Bentar, cek siapin dulu nih. Ini ada sekitar 10 pertanyaan yang pinginnya sih Bang Haji jawab langsung nih. Jadi yang pertama yang sudah dipilih itu dari Instagram ya kalau nggak salah. Dari Instagram namanya Ahmad Musyadat. Dia berkomentar, apa sih tips dari Bang Haji dalam menciptakan suatu karya agar karya kita bisa disukai oleh banyak orang dan bertahan lama. Wah ini Ahmad jangan-jangan musisi juga nih Bang Haji ya? Yeah, soalnya dia pengen nanya tipsnya nih. Silakan Bang Haji langsung. Menciptakan lagu pertama ya, bahwa yang saya alami, dia harus datang, bukan dicari. Oke. Inspirasi itu harus datang, bukan dicari. Kenapa? Saya kadang-kadang gue mau bikin lagu gitu kan. Dicari kan. Betul. Oh kalau tiba-tiba ngomong gue mau bikin lagu itu dicari Bang? Nah dicari. Oke. Pengalaman saya ya. Pengalaman cek juga. Barangkali yang lain berbeda setiap. Cek gitu Bang Haji kalau mau bikin lagu. Akhirnya tuh gitar kagak kepake, lagu kagak jadi. Soalnya dicari gitu. Mungkin itu salah ya Bang Haji? Akhirnya terserah buang kayak gitu. Dan biasanya kalau yang dicari, dibikin gitu. Kurang touch gitu ya, kurang touch. Biasanya lagu-lagu yang booming itu ya, dia yang datang. Ada inspirasi itu datang. Misalnya ketika kita merasakan sesuatu ya, katakanlah entah itu cinta, ya kita sedang mencintai atau dicintai, itu muncul, dan dia datang namanya. Tertuanglah di dalam sebuah lirik. Kan. Nah, kemudian rasa cinta itu juga tadi membawa suatu melodi. Music is soul. Musik itu jiwa. Melodi dan lirik itu seperti berhamburan datang. Ketika kita memiliki feel itu saat itu. Ya. Makanya orang kalau lagi gak jatuh cinta, bikin lagu cinta gak akan bisa apa. Jadi. Bukan jadi sih jadi. Cuman tapi kurang emosional. Kurang touch ya, kurang emosional. Gak bisa touch. Tapi ketika kita mengalami sesuatu, misalnya kita buat lagu sedih ya.
memang itu kita sedang merasakan kesedihan itu, maka kesedihan itu tertuang dalam satu lirik, melodi itu tertuang mengikuti lirik, kayak seperti itu ya. Jadi kalau saudara siapa tadi? Ahmad Musyadat. Ahmad Musyadat bertanya apa tips membuat lagu untuk apa? Kalau dari saya ya, dari dulu saya nggak pernah ngikutin pasar itu nggak pernah. Misalnya gini, ada produser bilang, Bang Haji ini trennya lagi gini nih, ya, trennya lagi suka bla, saya nggak mau. Oh, saya tidak akan follow pasar, tapi saya harus membentuk pasar. Saya harus membentuk pasar. Pasar yang saya ajak bukan saya ikutin pasar kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Wallahualam. Ahmad ya. Ya mudah-mudahan ini terjawab nih secara langsung. Bisikan dari Bang Haji langsung buat Ahmad Musyadat nih. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih yang dicomot dari Instagram juga ya. Instagram juga. Waalaikumsalam. Udah waalaikumsalam aja nih. Pak Haji, gimana caranya supaya suara saya merdu kayak Pak Haji dan napas panjang? Nah, coba bisikin dah. Bagaimana tuh Pak Haji? Kalau suara merdu biasanya itu given ya. Give ya? Give. Dari Yang Maha Esa lah ya. Kalau merdu ya. Banyak orang nggak pernah belajar musik. Nggak pernah belajar nyanyi, tapi dia begitu dia nyanyi memerdu. Merdu itu artinya enak didengar gitu ya. Merdu itu bukan harus memiliki teknik vokal yang tinggi, tidak. Banyak penyanyi yang suaranya misalnya flat datar, yang nggak ada vibrasi, nggak ada lekak-lekuk, tapi merdu gitu loh. Enak gitu ya didengar. Enak didengar, itu yang merdu ya. Kalau merdu itu memang given. Kecuali misalnya bagaimana harus bisa menyanyikan lagu tertentu. Ini yang tingkat kesulitan di sisi teknisnya. Nah itu memang harus berlatih. Harus berlatih maksudnya dengan bagaimana misalnya kita mencenderung lagu apa. Capai itu sampai berhasil tekniknya seperti apa. Kalau nafas panjang? Berarti nafas panjang ya olahraga. Olahraga ya? Olahraga. Olahraganya apa Bang Haji? Ya kalau saya misalnya berenang, goes. Sama mancek berarti, berenang juga. Berenang kehidupan. Kan juga berenang juga Bang Haji. Berenang aja nih. Lari gitu jogging. Berenang, goes, saya lari enggak. Gak usah ya? Bukan gak usah, saya enggak. Oh, jadi kapan kita berenang bareng? Salah. Ini pertanyaan tadi dari Nunu Hadili, itu dari YouTube ya? Kalau nggak salah. Oh, dari Facebook tadi itu. Ini yang dari YouTube. Oke, ini namanya Hard Dangdut. Ini Bang Haji banget nih kalau udah Hard Dangdut. Bang Haji, kapan konser bareng dengan God Bless? Wow. Biar bisa reunian. Reuniannya gimana? Ya, artinya God Bless dan Soneta itu punya suatu kenangan sejarah yang indah ya. Wah, ketika waktu itu tahun-tahun 70-an sekian terjadi suatu konfrontasi katakanlah ya, antara dangdut sama rock. Dari mulai polemik dari sampai fisik. Lihat tuh di YouTube-nya tuh. Iya, apanya pertempurannya tuh dari media, dari koran. Dulu belum ada masih koran. Iya, masih koran cetak. Belum ada online. Sampai fisik gitu kan. Jadi kalau dangdut main, hujan batu dia tuh dari rocker. Rock main, hujan batu dari dangduter gitu kan. Sampai akhirnya saya salut sama Bung Yapto ya, Suryo Sumarno. Nah, sahabat saya satu ini akhirnya menginisiasi untuk mempertemukan rock sama dangdut ini. Yang menjadi representatif rock
waktu itu dipilih God Bless. Padahal waktu itu kita berseterunya sama Giant Step. Tapi dia juga God Bless. Sama The Giant Step. Iya. Tapi yang akhirnya ditampilkan untuk mewakili rock itu siapa? God Bless. God Bless. Mewakili dangdut ya Soneta. Maka kita Yapto nih mengadakan pertemuan itu. Antara rock dan dangdut dipertemukanlah di Senayan. Di Gelora Bung Karno itu. Lepas Merpati. Subhanallah sejak saat itu gak ada lagi pengkotak-kotakan musik itu. Gak ada lagi caci maki, dangdut ini, rock ini gak ada lagi. Damailah. Nah iya dari sana semua musik itu menjadi tidak terkotak-kotak gitu. Sampai saat ini. Itu satu hikmah yang luar biasa. Dan tentunya kangen saya untuk bisa kolaborasi lagi, udah katakanlah main bareng-bareng tampil sama God Bless. Tapi ini harus punya persiapan yang bagus ya. Yang matang juga. Yang matang, panjang pas tuh. Sehingga penampilannya itu betul-betul memberikan kesan yang dalam ya. Antara dangdut dan rock kayak gitu. Tapi, saya sangat merindukan pertemuan. Kalau merindukan begini bisa kali ya. Kita bisikin ke Om Ahmad Albar untuk duduk bareng. Terus Om Yapto duduk bareng. Ngomongin itu tuh kayaknya belum ada di YouTube tuh. Betul. Betul. Coba telepon sekarang. Oke kita tampil ya. Menarik ya kali Bang Haji ya. And not just buat dialog ya. Tapi buat live concert misalnya ya. Tapi idealnya nanti kalau udah COVID berangkat. Iya. Nah sebelum. Kalau kondisi gini mending. Nggak seru lah. Iya. Kita undang ke sini aja kali Bang Haji ya, lucu ya, seru nih. Itu bukan hanya di sini, tapi di follow up kepada live konser. Oh iya, bisa dari sini tercipta live konser. Iya. Wah, kan ini adalah acuan program TV untuk ngelihat berikutnya bikin apa ya Bang Haji. Pasti ngeliatnya dari sini nih. Ini bakalan gede nih Bang Haji. Ini karena edisi pertama, gelas sponsor belum ada, terus sponsor lain kita disponsorin sama piringan emas nih. Bang Haji punya tuh. Waduh. Nah, itu yang cerita yang tadi itu ada dalam film kayak Bang Haji ya? Yang Crazy Wave itu bandnya itu bukan itu? Bukan kan. Itu aplikasinya ke film itu Menggapai Matahari ya kalau nggak salah ya? Betul, Menggapai Matahari itu inspirasinya dari sana? Ya, kira-kira. Cerita di dalam yang pertempuran itu? Kira-kira. Aduh, Crazy Wave nama bandnya. Itu buatan siapa Bang Haji Crazy Wave? Tapi cocok juga pas nonton filmnya tuh Crazy Wave. Ikang Fauzi. Aduh. Paling demen tuh film, cek nonton. Soalnya angkatannya emang yang itu. Yang lain masih belum. Oke kita penanya berikutnya. Masih ada nih Bang Haji nih. Dari Hamba Doif. Ini dari Hamba Doif. Ini dari YouTube ya. Oke. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cita-cita apa yang belum tercapai selama perjalanan hidup? Wis. Gila, ini pertanyaan anak media banget nih. Cita-cita. Apa? Hal apa mungkin yang belum? Ya, cita-cita. Artinya kan apa yang kepingin dijangkau gitu ya. Kayaknya saya udah di ujung usia nih. Ya 74 tahun. Kalau keinginan secara duniawi udah selesai. Bahwa obsesi saya untuk apa di dunia ini nggak ada. Oleh karena itu cita-cita saya bagaimana saya mati dalam kondisi husnul khotimah. Itu. Bagaimana supaya karya-karya ke depan bisa bermanfaat untuk umat, untuk bangsa negara itu. Itu saja. Jadi bagaimana memaksimalkan itu. Kalau soal keduniaan materi itu udah enggak. Semua udah dilewatin, udah punya, udah cukup gitu ya? Bukan cukup, bukan. Jadi apa? Bukan udah punya, artinya saya bersyukur. Oke. Dengan apa yang ada ini saya syukuri banget ya. Ya walaupun
studio ini, kemudian segala yang saya miliki itu, saya bersyukur sekali. Tapi saya tidak pernah bercita-cita untuk keduniaan tadi. Nggak ada. Dan bagaimana akhir perjalanan ini selesai dengan husnul khotimah, dengan baik. Karena ujung-ujungnya semua kita ke sono, Jack. Iya betul. Kan tinggal nunggu doang ini. Kita nggak tahu kapannya Bang Haji. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari Facebook, Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Pertanyaan saya simple. Personil yang sudah tiada, apakah masih mendapat royalti dari penghasilan ketika Soneta tampil di acara off air dan on air? Semoga Pak Haji selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sebetulnya nggak mau menyatakan ini ya, tapi alhamdulillah. Jadi bahwa teman-teman yang sudah berpulang lebih dulu, itu kita nggak putus hubungan. Kalau yang masih ada keluarganya, kita tetap kita jalin itu hubungan itu. Termasuk ketika misalnya Soneta ada konser, pasti mereka ada. Kita rezekinya juga. Ada rezekinya juga lah gitu. Tetap semua berjalan. Yang mantan-mantan entah yang masih hidup, entah yang sudah meninggal, itu ahli warisnya gitu ya Pak Haji. Ahli warisnya itu tetap dapat lah. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti terjawab nih dari Ajis Fitri Azkia Soleha. Waduh, namanya luar biasa banget. Dan pertanyaan dari Aziz ini menjadi sesi terakhir di episode pertama kita. Terima kasih buat Bang Haji sudah mau meluangkan waktu di episode pertama Bisikan Roma. Episode spesial khusus buat Forza nih dan penikmat musik lainnya. Next di episode berikutnya mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi untuk sama-sama Bang Haji di program YouTube channelnya Bang Haji Roma Irama Official Bisikan Roma, bincang asik barengan Roma Irama. Boleh tepuk tangan? Baik, saya Encek Gaul dan Bang Haji Roma Irama mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.